Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, lebih-lebih orang tua calon santri baru tahun ajaran 2023-2024. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian untuk mau menitipkan putranya di lembaga ini. Pondok Pesantren Madrasatul Quran adalah suatu lembaga pendidikan yang mempunyai moto, yaitu membentuk hamilul Quran, lafdhon wa maknan wa amalan. Artinya lembaga ini berkeinginan membentuk pribadi seorang muslim yang hafal lafadznya, mengerti isi kandungannya, dan bisa mengamalkan ajarannya. Tentunya lembaga ini kalau boleh dibilang fokus pengajarannya adalah di pendidikan Al-Quran. Selain memang pendidikan formal itu ada di lembaga ini. Untuk itu pada tahun ajaran 2023-2024, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, biasanya antara yang bisa diterima dengan yang mendaftar itu memang tidak sebanding. Banyak dari calon santri yang kemungkinan tidak bisa kami terima karena keterbatasan baik dalam sarana maupun kemampuan kami untuk menerima santri secara keseluruhan. Untuk itu kami berharap keikhlasan, kami mohon keikhlasan dari Bapak Ibu sekalian apabila putranya tidak bisa diterima di lembaga ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pendaftaran ini akan dimulai pada tanggal 15 Januari tahun 2023. Ini bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Karena kondisi sekarang ini hampir dikatakan sudah normal, Bapak Ibu bisa mendaftarkan langsung putranya ke sini sambil melihat keberadaan pondok. Tetapi kalau jauh tentunya bisa Bapak Ibu sekalian mendaftarkan putranya melalui online. Untuk itu sekali lagi tolong dipergunakan kesempatan waktu untuk mendaftar di lembaga ini, ya karena memang keterbatasan dari kami baik sarana maupun kemampuan untuk menerimanya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan pendaftaran santri baru tahun ajaran 2023-2024 secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, inilah Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Kali ini kita akan berkeliling untuk melihat apa saja yang ada di dalam pondok pesantren ini. Bangunan yang pertama kali terlihat ketika memasuki area pondok pesantren adalah Gor MQ. Gor Madrasatul Quran merupakan gedung olahraga yang dialihfungsikan menjadi gedung serbaguna untuk berbagai kegiatan kepesantrenan.
Selanjutnya, kita akan menuju ke MTS Madrasatul Quran. MTS Madrasatul Quran merupakan salah satu unit pendidikan formal yang ada di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Sekolah ini berhasil mendapatkan penghargaan Adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Di depan MTS terdapat sebuah gedung baru yang nantinya akan menjadi kantor Yayasan Pondok Pesantren Madrasatul Quran, tempat administrasi kepesantrenan. Di samping kantor yayasan terdapat sebuah gedung dengan ruang terbuka yang cukup luas. Ini merupakan gedung Arsinum atau gedung air siap minum. Di tempat ini, air dari sumber air Pondok Pesantren Madrasatul Quran diolah agar aman dikonsumsi. Nantinya, air tersebut akan didistribusikan kepada para santri. Di depan gedung Arsinum, terdapat bangunan yang cukup megah. Bangunan ini merupakan gedung SMP Al-Furqon. SMP Al-Furqon merupakan salah satu institusi pendidikan yang dikenal dengan program-program unggulannya. Antara program-program tersebut adalah peminatan di setiap kelasnya. Jadi harus tahu mengenai angka terlebih dahulu. 1 istri 2 salah 1 3 4. Dari SMP Al-Furqon, kita bisa melihat spot yang menjadi favorit teman-teman santri. Apalagi kalau bukan Pujasera MQ. Pujasera MQ merupakan gerai-gerai makanan yang menjajakan berbagai makanan ringan maupun makanan berat bagi para santri. Setelah ke Pujasera MQ, kita akan berkunjung ke asrama Makomin Amin. Inilah asrama Makomin Amin, asrama kepembinaan bagi santri MTS dan SMP. Ini adalah asrama pertama yang akan teman-teman lihat ketika memasuki area pondok pesantren. Setelah mengunjungi asrama Makomin Amin, kita akan pergi ke arah timur menuju asrama Darul Muqomah. Perlu diketahui, Madrasatul Quran memiliki 9 asrama santri yang terdiri dari 3 asrama kepembinaan MTS dan SMP, 5 asrama bagi santri aliyah, dan 1 asrama bagi santri program khusus Hifdzil Quran atau santri yang sudah lulus pendidikan formal SMA sederajat. Ya teman-teman, kita sudah sampai di asrama Darul Muqomah. Asrama Darul Muqomah merupakan asrama bagi santri baru aliyah yang bukan alumni MTS MQ maupun SMP Al-Furqon. Asrama ini juga menerapkan sistem kepembinaan di setiap kamarnya. Di depan asrama Darul Muqomah terdapat taman-taman dan beberapa gazebo yang menjadi tempat setoran Al-Quran dan tasmi sebagai persyaratan wisuda hafid. Terdapat juga lapangan yang sangat luas, di mana lapangan ini digunakan sebagai lokasi acara wisuda hafid. Lapangan ini diberi nama Lapangan Suro. Ketika teman-teman berada di Lapangan Suro, teman-teman akan melihat Masjid Agung Madrasatul Quran. Seluruh kegiatan kepesantrenan berpusat di masjid ini, seperti sholat jamaah, mudarosah, dan berbagai acara kepondokan juga bertempat di masjid ini. Setelah berkeliling Masjid Agung Madrasatul Quran, kita akan menuju ke komplek yang ketiga, yakni Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus merupakan asrama kepembinaan untuk santri MTS dan SMP dengan program kamar unggulan yang baru diresmikan pada tahun ini. Di samping asrama Jannatul Firdaus, terdapat asrama Maq'adu Siddiqin. Asrama ini juga termasuk asrama kepembinaan bagi santri MTS dan SMP. Asrama ini sangat istimewa karena berhadapan langsung dengan Makbaro MQ dan juga Masjid Agung Madrasatul Quran. Ya, itulah tadi cuplikan dari asrama Maq'adu Siddiqin.
Saatnya menuju ke tempat selanjutnya, yakni Poliklinik MQ. Poliklinik MQ merupakan pusat kesehatan para santri. Dari Poliklinik MQ, kita akan menuju ke Komplek Tengah. Ya teman-teman, kita sudah memasuki area Komplek Tengah. Di sebelah kiri saya terdapat bangunan 2 lantai. Lantai pertama merupakan asrama Makomah Mahmuda, dan lantai kedua merupakan asrama Mudokholan Karimah. Di pojok sebelah barat komplek Makomah Mahmuda adalah dapur jasa boga, tempat di mana bahan baku makanan diolah menjadi masakan yang sangat lezat bagi para santri. Di depan dapur jasa boga terdapat sebuah bangunan yang merupakan asrama Darussalam. Oh ya teman-teman, sebagai informasi, seluruh asrama yang ada di lingkup komplek tengah merupakan asrama bagi santri aliyah. Keluar dari komplek tengah, kalian akan melihat beberapa kantor yang saling berjajar. Di sebelah utara terdapat kantor multimedia Galeri MQ. Di samping kanannya terdapat kantor unit Tafid, dan yang paling pojok sebelah selatan merupakan kantor Madrasah Diniyah. Di atasnya terdapat asrama PKHQ 2 yang dikhususkan bagi santri program khusus Hifdzil Quran. Jadi teman-teman, di samping komplek tengah terdapat sebuah bangunan yang difungsikan sebagai Madrasah Aliyah Madrasatul Quran. MA Madrasatul Quran merupakan satu-satunya sekolah SMA sederajat yang ada di lingkup Yayasan Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Sekolah ini sudah berkali-kali menjuarai berbagai ajang perlombaan, baik tingkat provinsi maupun nasional. Nah, tadi juga ada hukum membaca kunut ya. 4 mazhab. Boleh ada masalah. Bahwa mazhab A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya dalam membaca kunut ini. Di samping bangunan aliyah sebelah selatan, terdapat kantin barokah, kompontren MQ, dan barbershop MQ. Di sebelah utaranya, terdapat bangunan yang difungsikan sebagai kantor keamanan atau Kismil Amin. Kantor ini merupakan tempat administrasi perizinan santri, serta departemen yang bertanggung jawab khusus atas ketertiban dan kedisiplinan santri. Mari teman-teman, kita menuju ke asrama Munzalan Mubarokah. Inilah asrama Munzalan Mubarokah, gedung asrama tertua yang ada di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Satu di antara 5 asrama bagi santri aliyah. Di atasnya terdapat sebuah bangunan yang menjadi asrama bagi santri program khusus Hifdzil Quran, yakni asrama PKHQ 1. Setelah mengunjungi asrama Munzalan Mubarokah, kita akan pergi menuju kantor Majelis Tarbiyah wa Ta'lim. Majelis Tarbiyah wa Ta'lim merupakan unit kepondokan yang mengatur seluruh aktivitas para santri dari pagi hingga malam hari. Di depan kantor MTT merupakan dalam kasepuhan pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran, Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf. Di belakang dalam kesepuhan terdapat tempat untuk isi ulang dan minum air bagi para santri. Di sampingnya terdapat dalam Ustadz Haji Syafi'i Wardi selaku Ketua Majelis Tarbiyah wa Ta'lim Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Ini merupakan dalam Mudir 2 Pondok Pesantren Madrasatul Quran, Kiai Haji Ahmad Syakir Ridwan. Di sebelah kirinya terdapat dalam Ustadz Jalaluddin Hayat selaku Ketua Unit Tafid. Di sebelah timur dalam Ustadz Jalal terdapat dalam almarhum Kiai Haji Ahmad Baido Yusuf. Di pojok utara samping asrama Darul Muqomah merupakan dalam Ustadz Haji Abdul Karim Amrullah selaku Wakil Ketua Majelis Tarbiyah wa Ta'lim.
Mau tahu bagaimana program-program yang ada pada unit sekolah MTS Madrasatul Quran? Berikut adalah sambutan dari Bapak Fuad Taufik selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Madrasatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Madrasatul Quran Tebireng Jombang memiliki unit-unit atau lembaga pendidikan formal, yakni MTS Madrasatul Quran, Aliyah, dan juga SMP Al-Furqan. MTS Madrasatul Quran pada tahun 2023 mengembangkan pengembangan perencanaan kelas, yaitu yang sesuai dengan pengembangan bakat dan minat peserta didik. Perencanaan ini dikembangkan dengan kelas tahfidz, kelas sains, dan kelas literasi. Dari masing-masing pengembangan ini memiliki target-target tersendiri. Untuk yang kelas tahfidz, di tahun pertama peserta didik diajak untuk memahami bagaimana baca kitab yang bagus, memahami ilmu alatnya, nahwu sharafnya. Pada tahun yang kedua, diharapkan di kelas tahfidz nanti semuanya bisa selesai, yakni 130 juz. Dan tahun ketiga, konsentrasinya pada pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk di kelas sains, nanti direncanakan pengembangan matematika IPA atau sains yang mengarah kepada Al-Quran. Pada tahun yang kedua, diharapkan peserta didik yang mampu dan bisa memahami sains tadi diajak untuk menghafalkan Al-Quran minimal 10 juz. Kemudian pada tahun ketiga nanti pengembangannya bisa selesai Al-Qurannya. Begitu juga di literasi. Maka nanti dalam posisi pengembangan, bagaimana anak nanti diajak untuk belajar membaca dan menulis. Anak-anak diajari untuk menjadi penulis-penulis unggul, sehingga nanti diharapkan pada lulusan MTS Madrasatul Quran semuanya bisa hafal Al-Quran dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Yang mampu belajar sains juga menjadi sains yang hafal Al-Quran, yang menjadi penulis juga menjadi penulis yang hafal Al-Quran. MTS Madrasatul Quran pada tahun ini alhamdulillah juga mendapatkan anugerah dari Bupati Kabupaten Jombang, yaitu menjadi salah satu madrasah terbaik di bidang lingkungannya, menjadi adiwiyata kabupaten. Kita berharap di tahun depan MTS Madrasatul Quran akan maju terus untuk menjadi adiwiyata provinsi. Permasalahan yang muncul bukan hanya pada adiwiyatanya, tapi memahami, mengerti bagaimana anak-anak bisa hidup bersih, sehat, sehingga an-nadzafatu minal iman itu bisa terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. MTS Madrasatul Quran pada saat ini sudah mencapai siswanya sekitar 622, tenaga kependidikannya, para gurunya berjumlah 43 tenaga pengajar dan tenaga kependidikan. Ada 12 tenaga pengajar, tenaga pendidik yang S2. Yang selainnya menempuh S1. Ada 1 guru yang sekarang menempuh S3. 90% tenaga pengajar di MTS Madrasatul Quran adalah hafal Al-Quran. Ini satu upaya untuk membantu bersama-sama agar nanti bisa tercapai insan yang betul hamilul Quran lafdhan wa ma'nan wa amalan. MTS Madrasatul Quran juga mengupayakan memberikan semangat bersama dengan moto madrasah hebat, bermartabat, dan jeret. Artinya jeret itu artinya jalankan rencana dengan elektabilitas yang tinggi, bahwa semuanya kita harus kita rencanakan, masalah hasil kita pasrah dengan Allah. Kami yakin bahwa keberhasilan ketentuan yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Khairul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sambutan dari Bapak Rahmat Hidayat selaku Kepala Sekolah SMP Al-Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Saya Rahmat Hidayat, saya adalah Kepala Sekolah SMP Al-Furqan MQ. Di tahun ke depan, SMP Al-Furqan MQ akan terus berupaya untuk mewujudkan santri yang Qur'ani dengan target hafalan minimal 10 juz, sesuai dengan target yang diberikan oleh Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an. Selain itu, kami juga akan terus berusaha untuk menjadi sekolah yang berbasis multimedia yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Sejak tahun 2022, di SMP Al-Furqan MQ terdapat kelas unggulan yang kami sebut sebagai kelas mumtaz. Adapun muatan pelajarannya adalah Al-Quran, sains yang terhubung dengan Al-Quran, dan bahasa yang terdiri dari bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. SMP Al-Furqan MQ sejak tahun 2017 sudah terakreditasi A. Kami mohon doa restu dari semua pihak agar perpanjangan akreditasi di tahun 2023 saat ini bisa melanjutkan prestasi akreditasi A. Kemudian capaian sekolah SMP Al-Furqan MQ antara lain adalah menjadi salah satu sekolah berbasis pesantren yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Artinya, kami diizinkan untuk memberikan muatan-muatan lokal kepesantrenan seperti nahwu, sorof, fikih kitab, dan pelajaran pesantrenan yang lain. Jumlah pengajar atau pendidik di SMP Al-Furqan MQ ada sebanyak 54 guru, yang guru-gurunya adalah relatif muda dan sangat energik. Dengan 20% diantaranya sudah tersertifikasi profesional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Sekian mungkin perkenalan singkat untuk SMP Al-Furqan MQ. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu bagaimana program-program yang ada pada unit sekolah MA Madrasatul Qur'an? Berikut adalah sambutan dari Bapak Isa Ansori selaku Kepala Madrasah Aliyah Madrasatul Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu calon peserta didik MA Madrasatul Qur'an, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Isa Ansori, Kepala MA Madrasatul Qur'an periode 2021-2024. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang MA Madrasatul Qur'an seiring dengan akan dibukanya pendaftaran santri baru di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an mulai tanggal 15 Januari sampai dengan 13 Februari. Nah, MA Madrasatul Qur'an ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Yayasan Madrasatul Qur'an, merupakan lembaga pendidikan yang menurut saya lengkap karena memadukan antara kompetensi akademik dan juga kompetensi di bidang hafidhul Quran. Jadi di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an ini semua santri mengikuti program tahfidz dan juga diwajibkan untuk mengikuti program pendidikan di masing-masing unit. Ada unit Sanawiyah, SMP Al-Furqan, dan juga MA Madrasatul Qur'an. Harapannya dulu digagas oleh Bapak Kiai adalah untuk menghafalkan Al-Quran ditangani oleh unit tahfidz, dan pemahaman terhadap Al-Quran itu diserahkan kepada lembaga pendidikan. Dalam hal ini ada Sanawiyah, SMP Al-Furqan, dan MA Madrasatul Qur'an. Aliyah Madrasatul Qur'an saat ini terdiri dari 26 kelas atau 20 rombongan belajar dengan jurusan yang ada saat ini adalah jurusan IPA sejumlah 2 kelas pada masing-masing jenjang, IPS 2 kelas pada masing-masing jenjang, dan jurusan agama sebanyak 4 kelas pada masing-masing tingkatan. Dari total di saat ini pada tahun ajaran 2021-2023 ada 26 rombel atau 26 kelas. Di sini ada sejumlah tenaga pendidik, yaitu
jumlah 59 tenaga pendidik, kemudian ada 5 tenaga administrasi, ada tenaga pustakawan, 1 bimbingan konseling. Ya. Harapan kami putra Bapak Ibu semuanya nanti apabila diterima di MA Madrasatul Quran, baik yang berasal dari dalam yaitu dari Sanawiyah Madrasatul Quran dan SMP Al-Furqan, ataupun yang siswa baru dari luar unit pendidikan Pondok Pesantren Madrasatul Quran bisa menjalani proses pendidikan dengan baik. Kami tentu saja terus berbenah secara bertahap memperbaiki beberapa fasilitas yang dibutuhkan dalam proses pendidikan. Upaya ini tentu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas atau lulusan dari MA Madrasatul Quran itu sendiri. Di madrasah ini juga difasilitasi dengan beberapa kegiatan ekstra sebagaimana juga yang dilakukan oleh MA ataupun SMA di SMA yang lain dalam rangka memberikan pengalaman kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Setidaknya di sini sudah ada 5 kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pramuka, jurnalistik, science club, kemudian juga ada desain grafis. Jadi kegiatan-kegiatan di ekstra ini harapannya bisa memberikan tambahan keterampilan, tambahan ilmu pengetahuan yang nantinya akan berguna bagi anak-anak lulusan dari MA Madrasatul Quran pada jenjang pendidikan selanjutnya. Di dalam pelaksanaan KBM ini tentu kami memiliki beberapa muatan lokal supaya memperkuat pemahaman dari apa yang dilakukan di program tahfidz. Jadi di dalam program tahfidz itu berfokus pada menghafal Al-Quran, sementara di unit madrasah dikuatkan dengan pembelajaran ilmu-ilmu alat dengan tujuan supaya bisa atau mampu mencapai visi dari Pondok Pesantren Madrasatul Quran, yaitu Hamilul Quran, Lafdon, wa maknan, wa amalan, yaitu siswa atau santri yang hafal Al-Quran, tidak saja hafal Al-Quran tetapi juga mampu memahaminya, dan juga yang terakhir adalah mampu mengamalkannya. Mudah-mudahan cita-cita yang sangat luhur ini bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berkaitan dengan akreditasi MA Madrasatul Quran, kita juga sudah berupaya sedemikian rupa supaya meningkatkan nilai akreditasi yang kita peroleh. Pada akreditasi tahun sebelumnya 2016 nilai akreditasi kita adalah 80 kategori B. Kemudian 2017 ada kenaikan 2 digit ya, nilainya 82 tetapi masih dalam kategori B. Seharusnya kami harus menjalani akreditasi pada tahun 2022 ini, tetapi karena sesuatu hal pemerintah belum bisa mengakomodir semua madrasah atau sekolah-sekolah yang seharusnya melaksanakan akreditasi, sehingga kita masih harus menunggu beberapa tahun lagi karena kita diberikan sertifikat perpanjangan atau piagam perpanjangan akreditasi kami. Itu mengenai akreditasi. Kemudian tentu saja ada beberapa rencana yang diprogramkan oleh madrasah. Beberapa program ke depan adalah ya tentu saja menambah khasanah keilmuan, menambah memfasilitasi siswa dengan lebih baik infrastrukturnya maupun juga keilmuannya, dengan harapan lulusan MA Madrasatul Quran mampu bersaing di dunia kerja, di pendidikan yang selanjutnya dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tidak saja menghafal Al-Quran,
dengan tujuan hafal Al-Quran dan bisa mengikuti wisuda, tapi juga memiliki kompetensi-kompetensi lain yang bisa menopang program tahfidzul Quran itu sendiri. Mengenai lulusan dari MA Madrasatul Quran juga saya kira cukup baik. Anak-anak mampu terserap di pendidikan atau di pendidikan lanjut pasca aliyah atau SMA, yaitu di beberapa perguruan tinggi yang berkualitas. Anak-anak terbukti juga mampu untuk terakses di pendidikan-pendidikan yang selama ini menjadi jujukan atau rebutan dari beberapa sekolah. Ya, karena memiliki program-program yang baik. Misalnya anak-anak mampu terakses di universitas-universitas negeri, Universitas Airlangga Surabaya, Institut Teknologi Surabaya, kemudian juga ke beberapa kampus-kampus yang selama ini tercatat sebagai kampus-kampus yang memiliki prestasi yang baik. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan mengkhawatirkan. Selagi putra Bapak Ibu bersungguh-sungguh nanti bersekolah dan kemudian memiliki motivasi tidak saja dalam diri putra Ibu, tapi juga mendapatkan dukungan penuh dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti putra Bapak Ibu bisa mencapai prestasi yang baik dengan bersekolah di MA Madrasatul Quran. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, pilihan untuk bersekolah di MA Madrasatul Quran itu adalah pilihan yang tepat. Harapan kami semuanya dipersiapkan. Pendaftaran sebagaimana yang diumumkan dimulai pada 15 Januari sampai dengan tanggal 13 Februari. Kemudian tanggal 18 itu adalah tes. Kemudian tanggal pengumuman dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2023. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar mengenai MA Madrasatul Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.